Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi kali ini membacakan cuitan saya di platform X atau Twitter. Tiga cuitan terkait dengan kondisi bank umum. Nah, cuitan pertama itu saya tulis rasio kecukupan modal atau CAR ya singkatannya, Capital Adequacy Ratio CAR ya, bank umum mencapai 27,09% per Oktober 2024. Ini data terkini yang tersedia. Nah, itu dihitung, CAR itu dihitung dari modal sebesar 1.947,28 triliun dan aset tertimbang menurut risiko. Ya, ATMR ini sedikit berbeda dengan total aset ya, jadi ada hitungan tertimbangnya sebesar 7.207,12 triliun, bukan sedikit berbeda, ini berbeda dengan sekedar aset, jadi tidak seluruh aset dihitung. Nah, tetapi rasio 27,09% itu jauh melampaui ketentuan minimum yang wajib buat bank itu yang cuma 8%. Dan di situ karena kosakata yang bisa ditulis sedikit, saya katakan dan meningkat. Maksudnya CAR-nya itu meningkat terus. Nah, narasi dari Bank Indonesia itu biasanya atau OJK juga kondisi bank umum aman ini. Oh kan aman, orang modalnya banyak. Kebayang nggak bahwa dari aset tertimbang menurut risiko itu lebih dari 1/4-nya itu adalah modal bank. Modalnya selebih. Jadi aman gitu, terutama dilihat dari secara likuiditas. Tetapi bisa juga dibaca oleh pengamat ekonomi seperti saya, loh ini berarti indikasi malas beri kredit, wong duitnya ngendon, kira-kira begitu ya. Nah, saya seperti biasanya di cuitan saya itu ada grafik ya, grafik yang datanya saya olah dari data OJK. Sebetulnya ya tidak mengolah-olah banget ya, karena tinggal ngambil-ngambil, tetapi sayangnya di OJK, di Bank Indonesia, data ini terpotong-potong ya, hanya data 3 tahun, 4 tahun, sehingga kalau mau membuat menjadi grafik sebanyak berapa ini saya sekitar 15-16 tahun ini kita harus mengumpulkan beberapa data dari OJK. Itu yang saya maksud diolah, bukan mengolah saya presentasi ya, tetap itu saja. Bahkan aslinya saya sudah punya data sejak tahun yang lebih lama. Nah, lihat saja dari grafik saya itu, dahulu pernah di kisaran 16-17 ya. Ini terus naik ini, dan di 3 tahun terakhir ini di atas 25% ya. Di 2021 itu sudah 25,66, 2022 25,62, 27,75, ini belum selesai ini. Ini baru 27,09 ini di Oktober, kita tidak tahu Desember nanti naik sedikit atau turun sedikit. Intinya, narasi tentang hal ini dari otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK, ini menunjukkan amannya perbankan, artinya modalnya kuat gitu. Tapi kalau dari sisi orang seperti saya, ini juga berarti indikasi dong, duit banyak tapi nggak dikasih ke kredit, itu maksudnya ya. Lalu ada lanjutan Twitternya, judul saya tulis begini, rasio aset likuid bank umum konvensional, tapi ini hati-hati ya. Tadi saya hanya memakai data yang lebih luas, bank umum, ini saya khususkan bank konvensional biar. Karena kenapa begitu, nanti kalau kita mengolah dari data OJK ya begitu tuh, kadang kalau mau harus ngotak-ngatiknya terlalu kerja keras. Ini saya ambil saja dari yang tampak mudah diambil, nih, yaitu data bank umum konvensional sebesar 11,37% per Oktober 2024. Dari mana hitungannya? Ada aset likuid primer 790 triliun, lalu ada aset likuid sekunder 586 triliun, saya bulatkan ya, ditambahkan. Nah, ditambahkan dibandingkan dengan total aset, ini beda ya, kalau tadi adalah aset tertimbang menurut risiko, ini total aset saja, dan bahkan ini sebenarnya lebih sempit, karena bank umum itu terdiri dari 2, yang tadi data cuitan pertama bank umum konvensional dengan bank umum syariah, ini khusus bank umum konvensional. Nah, itu tadi kalau tadi dijumlahkan likuid primer dengan aset likuid sekunder dibagi dengan total aset dikali 100%, itu dapat 11,37%.
Nah, rasio likuiditas seperti ini, aset liquid ini, ya bisa dikatakan masih aman dong, 11,37% kok. Tetapi lihat, selama 3 tahun terakhir, ini rasio aset liquid ini turun ya. Jadi sempat mencapai 20% pada tahun 2021. Turun jadi 16, turun jadi 13,5, sekarang turun lagi menjadi 11,37, mungkin 11,5 di akhir periode. Nah, ini menarik dengan yang pertama tadi, modalnya cukup, tapi aset liquidnya itu turun gitu loh. Artinya kan si modal tadi mungkin ditempatkan pada beberapa hal yang tidak termasuk aset liquid. Itu dan kedua ini. Nah, Twitter yang ketiga masih berhubungan. Nah, ini menariknya. Di data rutin bulanan, ini Bank Indonesia, OJK, itu mengeluarkan rasio aset liquid. Tapi di data tahunan dan triwulanannya, bukan yang bulanan itu statistik perbankan Indonesia, itu ada perubahan. Memang sejak tahun 2000 berapa kalau saya tidak rasa 2019 atau 2018, memang setiap kali indikator ini memang Bank Indonesia atau OJK dalam hal ini, itu bisa membuat beberapa perubahan ukuran untuk mengetahui perkembangan kondisi ya. Ini ada argumennya mesti. Tapi saya ambil sajalah dulu yang tersedia datanya. Itu disebut rasio alat liquid atas dana pihak ketiga. Jadi AL_DPK, tapi berupa rasio ya. Ini bank umum lagi nih. Sebesar 25,58% per Oktober 2024. Jadi beda ya dengan ukuran likuiditas yang tadi. Jadi lalu ada rasio alat liquid atas non-core deposit. AL_NCD itu sebesar 113,64%. Saya tidak menjelaskan dalam kesempatan ini, cuma saya informasikan kedua indikator itu cenderung turun juga 3 tahun terakhir, meski masih di atas level pra-pandemi. Jadi pra-pandemi di 2019 ke sana itu ukuran ininya lebih rendah. Ya, tapi kemudian menaik di saat COVID, ini mulai turun tapi belum kembali. Jadi di satu sisi mungkin ini adalah dampak dari pemulihan ekonomi. Dengan pemulihan ekonomi itu bank aktivitasnya lebih dinamis, lebih banyak beraktivitas, sehingga soal likuiditas juga ada tekanan-tekanan, meskipun secara umum ini dianggap, terutama yang banyak dipakai adalah rasio alat liquid atas dana pihak ketiga. Nah, seperti misalnya kemarin salah satu argumen Bank Indonesia ketika menurunkan BI rate itu ada dikait-kaitkan dengan ini. Jadi tidak usah khawatir, bank tetap akan masih aman karena yang diinformasikan adalah ini, rasio liquid atas DPK-nya masih cukup besar, 25,58% ya. Tetapi sekurang-kurangnya dari grafik yang saya taruh, yang sumbernya dari OJK saya buat jadi grafik dari dokumen 12 edisi, itu rasio alat liquid ini pun sebenarnya mengalami penurunan. Dengan demikian dari 3 cuitan tadi sebetulnya mungkin kita perlu bertanya-tanya juga ya. Bertanya-tanya tentu dengan cara mencari tahu, dengan cara membaca atau mendengar pendapat ahli, dan nanti mudah-mudahan kanal ini juga akan buat podcast tentang hal ini, maupun saya akan lakukan assessment yang lebih runtut. Ada indikasi bahwa bank umum, salah satunya bank umum konvensional, itu sudah mulai akan menghadapi tantangan dalam hal likuiditas. Saya tidak ingin mengatakan kesulitan likuiditas, tantangannya sudah makin berat di tahun ini dan kemungkinan di tahun 2025. Nah, itu bisa kita kaitkan lagi nanti dengan ada BI rate, ada SBN, ada SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia cari utangan jangka pendek, SBN juga menjual surat utangnya. Nah, itu kan bank untuk mendapatkan DPK, dana pihak ketiga yang masuk ke dia, juga tentu akan tanda petik bagaimanapun akan berebut, dan itu bisa menekan likuiditas perbankan. Kurang lebih begitu yang gambaran-gambaran dari info ini yang bisa menjadi masalah cukup menantang di tahun 2025 ini.